pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, ketemu lagi di daerah Sanga-Sanga ya. Kita sekarang di Kota Perjuangan Kalimantan Timur ya. Ada misteri apa Museum Perjuangan Merah Putih ini? Pak Ustadz dan Mbak Sarah, ya. serta Mbak Ria Winata, gimana nih kondisi di depan museum ini? Oh, di Tugunya dulu ini ya namanya. Ya. Ini kalau saya lihat pemirsa, ini kalau di Surabaya itu kota pahlawannya di sini nih Mas. Oh, gitu. Ini iya ya, Ya, kayaknya penuh Kalimantan, dengan apa namanya sejarahnya juga penuh perjuangan. Terus udah gitu apa energinya juga kayak bikin semangat. Penasaran gitu loh Mas Tukul. Kita harus semangat Mas. Iya. Ya. Kalau dari Mbak Ria sendiri, Aku sempet tapi jalan dari sana, aku kok ngerasa sedih ya. Sedih ya. Iya. nah pemirsa penasaran ada apa saja di Museum Perjuangan di Kota Sanga-Sanga ini? Sekarang ikuti saya, ada visual apa, ada gambar apa, ada energi apa. Terus saksikan Mr. Tukul jalan-jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, saya sekarang sudah berada di depan Museum Perjuangan Merah Putih di Sanga-Sanga ya. Masih bersama Ustadz Selopati, Mbak Sarah Wijayanto dan Ria Winata, dan saya sudah janjian dengan seorang veteran waktu ikut terjun ke lapangan bertempur merebutkan merah putih yang dulunya kita terjajah. Nah, seperti apa cerita kronologinya, perjalanannya maupun yang pernah dialami, kita langsung aja masuk ke dalam untuk bertemu dengan beliaunya. Ayo langsung ya Pak Ustaz ya. Museum Perjuangan Merah Putih Sanga-Sanga. Museum ini berisi informasi sejarah tentang pertempuran di Sanga-Sanga yang meletus pada tanggal 27 Januari 1947. Museum ini memiliki koleksi bendera merah putih yang digunakan saat pertempuran berlangsung. Foto-foto para pejuang serta diorama yang menceritakan tentang peristiwa heroik itu terjadi. Cerita misteri di museum ini adalah pengakuan dari seorang penjaga yang mengaku sering diganggu oleh makhluk astral. Ini disebabkan karena keberadaan guci yang berumur lebih dari 200 tahun yang berisi tulang belulang manusia yang kini masih diteliti. Namun diketahui bahwa ini berasal dari abad 18. Penasaran dengan observasi Mr. Tukul di museum ini? Lalu, apa yang menyebabkan Ria Winata merasa kesakitan? Saksikan penelusuran Mr. Tukul sesaat lagi. Tanah Rakyat Muara. Aduh, tuh. Pak Ustadz, ini kamarnya sebelah kiri kayaknya berat banget deh. Oh iya. Tadi masuk. Kalau saya lihat ini dari tadi Mas, ketika Mbak Ira masuk udah digandolin kayak ada yang megangin. Kalau saya lihat perempuan yang kukunya tuh panjang-panjang. Wish. Yang ngikutin. Ya Mbak Sarah ya. Kayak dia mencengkram tadi. Seperti itu. Mungkin belum terlalu keras, cuma udah agak Sebenarnya sosok ini bukan tinggal di sini, tapi di lingkaran luar. Mungkin Pak Asmuni bisa menceritakan kronologis bagaimana rakyat masyarakat di Sanga-Sanga mempertahankan atas penjajahan Belanda yang menguasai daerah sini, monggo Pak. Pada tahun 27 Januari 47 Pak, kita masih dijajah oleh Belanda, kan Sanga-Sanga ini dikuasai Belanda
dan seluruh rakyat bersatu Pak, dibantu oleh Kenian saudara Belanda yang di dalam asrama dan merebut asrama Belanda itu dan kemudian menguasai Belanda. Dan setelah 3 hari sangat-sangat dikuasai, maka tanggal 30 itu kita dipukul kembali oleh tentara Belanda yang dari kota lain, dari Samarinda Pak, membantu tentara Belanda yang kita tawan di sini. Lalu kita dikalahkannya Pak. Kemudian pada masa itu setelah dikalahkan kita ditawan, pejuang-pejuang kita ditawan dan beratus-ratus yang ditembak mati di hutan-hutan Pak. Dan yang ada dapat kita 73 orang saja ada dimakamkan di makam pahlawan, yang lainnya hilang. Dan ada di Kampung Jawa tempat pembantaian pejuang. Pak Ustadz, ini begitu Pak Asmuni bercerita Mbak Sarah, ini kayak agak perasaan merinding dikit, itu apa yang terasa itu? Loh, kaki nih ya. Ini di bawah dari bangunan ini sebenarnya itu tanah ini menurut saya sih bermasalah. Tanah ini yang dipakai museum itu bermasalah. Bermasalah dalam arti apa ini? Dalam artian perebutan lokasi. Oh, gitu. Secara logikanya juga ya, secara gaibnya pun bermasalah juga ketika tadi Mbak Ria kena. Itu penguasa di sini memang juga dijajah sama penguasa yang lain yang di sana. Semua Pak energinya. Ini belum konkret, itu belum. Ustaz, bisa tiba-tiba Mbak Ria Winata. Keluar lagi. Padahal siang hari loh pemirsa. Nah, itu dong air putih dong. Air putih. Mungkin Mbak Sarah, apa yang dirasakan energi yang di sana sama di sini? Aku nggak tahu ya, maksudku rasanya kenapa ngap ya Pak Ustadz? Betul. Kenapa saya ngap ya? Betul. Masuk sini, masuk lebih dalam lagi, kita sepertinya nafas susah ya. Iya. Nafas itu susah. Kalau Mbak Ria sendiri? Iya, ngap. Terus aku masih ngerasain kaki aku sebelah kiri. Tapi nggak udah Enggak, cuma berasa merinding Masih, terus ya. dari tadi. Terus ngap banget. kemeng ya. Emang Ini sepertinya sambil Pak Asmuni bercerita, Pak Ustadz kayaknya pandangannya sangat kayak mau marah. Ini apa Pak Ustadz? Jadi seperti ada bisikan tadi ketika masuk sini, ketika masuk ruangan sini nih. Ada yang protes bahwa ini belum lengkap. Jadi yang dimuseumkan itu baru paling 40% gitu loh. Jadi ketika semua udah komplit, pasti semua akan masuk semua Pak energinya. Ini belum komplit, itu belum. Pak Ustadz, bisa tiba-tiba Mbak Ria Winata. Keluar lagi. Padahal siang hari loh pemirsa. Nah, itu dong air putih dong. Air putih. Pemirsa, padahal ini siang hari. Energi yang masuk ke, yang menempel dan akan masuk ke Mbak Ria itu, insya Allah saya buang dan saya lempar ke atas sana. Penunggunya dari perempuan itu yang memang yang ngikutin dari pohon tua itu. Pemirsa, ternyata saya tanya ke Asmuni kenapa Pak energi kuat, ternyata di sebelah sana ada tengkorak. Nah, maaf, tengkorak apa Pak Asmuni? Tengkorak sebenarnya tengkorak yang meninggal dulu Pak, dapat digali kan. Dan ini juga pernah dititipkan di kantor polisi banyak orang. Oh, ternyata
itu ada tengkorak-tengkorak manusia. Tadinya di kantor sana, terus dititipin di sini dan sana tuh banyak orang-orang kesurupan. Bekas orang-orang tua dulu belum sempat dipindahkan ke hulu Sungai Bogambang. Jadi kita datang orang ini terbengkalai ditemukan sekarang. Ini tulang ini jadi masih belum tahu dari mana Pak gitu, dari suku Dayak atau gimana katanya? Tionghoa. Oh emang dari suku Ya, dari suku. pada masa itu Dayak belum ada di daerah-daerah. Oh belum ada. Masih di Jadi Hulu jauh Makam, sebelumnya. ya. Masih di Hulu Makam masih. Udah boleh ke sini dia, udah berani. Oh, suku Dayak. Jadi ini ketika pindahnya ke kuburan ini dipindah itu 1924. Tua bener apa yang katakan Mbak Sarah Ya ya? udah tua. Tadi waktu saya agak ngedeket ke sana itu emang kok rasanya kayak tua, udah jauh lebih tua gitu loh, masih nggak tahu keberadaan dari tahun keberapa, cuman emang udah tua banget gitu masuk orangnya ada. Kalau Pak Ustadz mungkin bisa lihat juga ada laki-laki. Aku nggak dapat angka ya, tapi saya dapat muka orang ini matanya tuh sipit, kulitnya Hubungannya. apa namanya kayak Niat lebih kayak lebih putih, tapi perawakannya itu tinggi besar gitu Mas Tukul. Coba kalau Pak Ustadz sendiri. Ya, salah satunya ada nenek-nenek tua yang rambutnya putih, ya agak panjang, rambutnya putih, dan udah keriput. Salah satunya itu yang saya tangkap. Ya, Nah pemirsa, seperti itu aja. mungkin Pak Ustadz kan keahliannya tuh melukis ya. Sekarang dibikin sketsa sosoknya beliau-beliaunya ini seperti apa. Pak Ustadz kenapa lihatnya ke kanan kiri gitu ya? Ustadz lagi ngobrol. Di atas itu pada duduk, Mas. Pak Ustadz ngobrol. Pada duduk. Jadi ungkang-ungkang kaki. Oh Pak Ustadz lihat pada duduk ungkang-ungkang kaki, mau ditanya. Ria sendiri apa yang dirasakan? Aku lihat di pojok atas itu. Oh lihat pojok atas itu Ria yang lihatnya ya. Cewek apa cowok? Cowok kayaknya. Mas Tukul udah jadi. Nah, pemirsa, penasaran seperti apa lukisan ini? Emang apa yang ditangkap tadi sama Mbak Ria kakinya itu kelihatan juga. Nah, seperti ini. Ini kalau boleh saya jelasin, Mas. Ya, monggo. Ini sosok astral penunggu atau mungkin beliau sebagai yang punya tulang-tulang. Yang paling tua, yang paling dituakan memang sipit. Matanya sipit, ya sipit. Memang umurnya memang udah berumur banget. Terus sosok ini yang tadi menyengkram. Nih kalau memang berubah Mas. Kalau malam itu kayak tulang belulang juga. Cuman kalau siang mulus. Kalau malam itu nih bulunya lebat banget. Luar biasa Pak Ustadz. Oke, pemirsa, Pak Asmuni bisa mengantar kita ke lokasi pembantaian gitu. Monggo, pemirsa, yuk ikuti saya bersama Pak Asmuni. Tadi pemirsa mungkin lupa saya. Tadi sebenarnya nenek-nenek tadi itu seperti membisikkan sesuatu. Tulang ini jangan taruh di sini. Mungkin bisa dikubur, dikembalikan asalnya, atau mungkin dikuburkan dengan layak seperti itu. Mungkin itu aja pesennya. Ya. Mas, mungkin ikutin ke kamera. Tugu pembantaian Jalan Bakaran Sanga-Sanga.
Disinilah tempat bersejarah yang menyisakan pilu itu terjadi. Puluhan pejuang tewas ditembak di sini. Lokasi ini dahulu digunakan untuk tempat pembakaran sampah. Namun akhirnya dijadikan tentara Belanda sebagai tempat eksekusi para pejuang Sanga-Sanga. Lokasi ini diketahui sebagai tempat eksekusi dikarenakan ada seorang pejuang yang berhasil melarikan diri. Dari hasil observasi Soleh Pati, ternyata tak hanya di sini saja. Areal hutan pun menyimpan residual energi masa lalu yang konon menjadi tempat pembantaian. Nah pemirsa, apa yang membuat Ria Winata menangis di tempat pembantaian ini? Serta seperti apa wujud makhluk astral yang mendiami lokasi angker ini? Tunggu penelusurannya sesaat lagi. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan, sekarang saya berada di lokasi, maaf, di pembantaian di Sanga-Sanga. Masih bersama Soleh Pati Sarah Wijayanto. Ria Winata. dan Bapak Pak Asmuni. Nah, Pak Ustadz dan Mbak Sarah, Ya. energi apa yang Pak Ustadz dan Mbak Sarah rasakan setelah Mbak Ria Winata setelah kita jalan dari sana menuju sini sudah mau mendekati tempat lokasinya ini? nih, terus terang kalau saya Mas merasakan ini tubuh saya sendiri kayaknya nggak bertulang gitu, lemes. Lemes. Sampai sini lemes gitu loh. Kayaknya kekuatan itu nggak ada untuk kita jalan ke sana. Mbak Sarah apa? Agak mirip sama yang dirasakan sama Pak Ustadz juga. Memang kayak emang lemes ya Pak Ustadz Iya. ya. Mungkin kalau misalnya kita jalan ke lebih dekat lagi mungkin bisa lebih Oke, rasain, sambil Pak, jalan. Mas Tukul. Mbak Ria, monggo apa? Sambil jalan, Mbak Ria. Sama tadi aku ngerasanya lemes sama bagian sebelah kiri, kepala atau pusing. Iya, Sebelah benar. sini kayak Ini Mas, pemirsa, yang sebelah kiri ini energinya sangat kuat banget. Sebelah kiri dari posisi kita itu seperti ada kehidupan di sana, Mas. Oh. Mas, berapa, Mas? Tuh. Tuh lihat, Pak Ustadz. Itu pemirsa, tuh seperti gini, ada raksasa yang tinggi besar dan kepalanya itu lidahnya menjulang Ini ke bawah. Pak Ustadz bisa melihat ya. Iya, ada suara kresek. Di sini, Pak. Pak Asmuni, monggo, tolong bisa diceritakan Pak Asmuni. Ini Pak, tadinya tempat pembantaian atau tembak mati oleh tentara Belanda terhadap pejuang kita. Jadi tadinya di sini ada tempat pembakaran sampah, lalu di sana pejuang kita ditembak mati beberapa orang di sini. Itu ada berapa karyawan Pak yang ditembak mati, yang dibunuh? Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Ya. Tapi memang energinya di sini emang agak apa ya, bisa dibilang agak kurang bagus ya Pak Ustadz ya. Dan kayak tadi Pak Ustadz bilang Berat. ada yang besar, makhluk besar. Saya juga lihat barusan waktu Pak Asmuni lagi menjelaskan, saya agak ngeliat ke belakang tadi, memang bener aku baru lihat itu tangannya aja tuh sampai bawah gitu. Emang lidahnya menjulur. Dan betul ada di suara. sebelah sana. Gitu. Gimana Pak Ustadz, setelah dari sana sini makin dekat dan ini sudah benar-benar di depan tubuhnya ini. punggung aku berat banget. Berat ya? Dulu Bapak sendiri tugasnya sebagai apa Pak? Aku dalam perjuangan ini sebagai informan. Oh, informan Mas Dari Tukul. SP, spion. Spion lah gitu. Iya, spion. Benar cari Spion, informan. informan. Pernah tertangkap nggak Pak? Tidak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah ya Pak ya. Jadi Karena aku masih CIA. remaja sekali. Masih remaja tuh Mas Nah, Tukul. jadi tidak begitu dicurigai oleh Belanda kan. Tapi kalau sudah di pemuda itu pasti dicurigai. Luar biasa. Nah, Pak Ustadz, bisa komunikasi tidak dengan yang mungkin energi yang ada di sekitar sini Pak Ustadz? Ketika ini kita nih berada di tengah-tengah atau jantung
suasana atau situasi dan lingkungan ketika terjadi pembantaian. Ini saya merasakan perceceran darah yang begitu tragis ketika bangsa kita ditembakin, disiksa, dibunuh, ditembak, dan akhirnya pada mati. Ini cerita tangisan saya juga mendengar di semak-semak belukar yang begitu rindang. Tapi anehnya di situ juga ada kayaknya makhluk-makhluk aneh, Mas. Kayak sebangsa hantu belau gitu. Hantu belau itu hantu yang penunggu hutan yang memang sering menyesatkan warga Kalimantan ketika dia mau bekerja di hutan dan sebagainya. Yang aku lihat pada saat ditembak itu ada yang sebagian berdiri, jadi dirantet gitu berdiri, mereka begini, terus ditembak di tempat. Dirantai ya? Diikat, tapi saya lihatnya di rantai. Ada yang dirantai, ada yang dirantai. Ada juga yang kayak duduk gitu sambil kayak kayak gini, terus mereka ditembak kepalanya gitu. Nah sekarang Mbak Ria sendiri apa yang dirasakan Mbak Ria? Mulai berat, pusing banget, berat banget. Jadi kayak aku mikul beras berapa kilo gitu. Pak Sumuni, di mana sih masa jenazah-jenazah para pejuang dikebumikan ini? Mula-mula Pak, tahun setelah revolusi itu kan, mula-mula di kuburan muslimin di kampung sangat-sangat dalam, kuburan muslimin di sana. Pada tahun 50 baru kita membuat tugu. Tahun 50 itu jadi kita yang dikubur secara massal itu pada tahun 247 itu kita kuburkan di makam pahlawan pada tahun 50 yang ada di makam pahlawan. Mas, mungkin ikutin ke kamera. Aku malah lihatnya ada orang lari gitu, terus ditembak. Terus lepas terus ya. Kan dia di situ disiksa, habis gitu dia lari ke sana. Habis lari ditembak di sana. Terus dia meninggal di sana, dibunuh. Aku lihatnya Masya Allah, ya. Masya Allah. Mungkin ikutin ke kamera. Pemirsa, apa yang tiba-tiba Pak Ustadz bisa lari ke sana? Ya sebentar, nanti kita ya tunggu kabar ya Pak Ustadz. Ada apa dia? Enggak, dari tadi aku dipanggil dari situ. Oh, pemirsa ternyata dari pojok sana manggil-manggil Ria terus, betul ya? Iya, kayak apa, aku harus ke sana gitu. Terus ternyata Pak Ustadz lari ke sana. Jadi tadi memang yang saya bilang yang besar sekali yang lidahnya menjulur itu memang ada. Tapi memang banyak masukku, jadi sepeleteran saya nggak jelas, ada yang perempuan rambutnya panjang gitu, terus kayak apa ya, tapi badannya itu kayak monster gitu maksudnya, kayak mungkin genderuwo mungkin ya di situ. Mungkin yang manggil Ria juga mungkin itu di situ, tapi ada banyak. Kalau Tante Kay memang selalu dia ada di mana-mana masukku. Tadi ada teriakan-teriakan yang memang histeris, mencekam. Astagfirullah, sangat tragis sekali ketika pemerintah Belanda ya mengeksekusi warga kita, pejuang kita begitu sadisnya, begitu membabi buta, udah dibunuh mati, masih ditendang dan diinjek-injek, masih dihajar juga, seperti itu kejadiannya. Pak Ustadz, betul apa yang dikatakan Pak Ustadz lari sana, ini ternyata Mbak Ria dipanggil ke sana Pak? Ya, jadi teriakan histeris yang memang belum terungkap. Saya melihat dan menangkap di sana itu ada kuburan massal sekitar 15-17 bangsa kita, Mas, yang belum terungkap. Kalau di sini mungkin ketahuan, tapi ternyata itu di lingkungan situ, Mas, lingkungan sini masih banyak terjadi ketutup, misteri itu masih ketutup. Iya. Sebenarnya kalau saya yakini bukan ini aja sebenarnya. Ini terbukti dari salah satu kejadian di situ Ya, ada. mungkin semuanya, tapi ini hanya untuk simbolnya di sini simbol. aja. Iya, seperti itu. Perwakilan dari Mungkin mereka. aja Pak, habis dia eksekusi di sini kan Bisa ada dibuang-buang. kesempatan dikubur di sana oleh Belanda Iya. supaya jangan
terlalu banyak kan. Betul. Sebab Belanda ketika itu melanggar perjanjian Jenewa, Pak ya. Habis orang ditawan nggak boleh dieksekusi kan fungsinya. Itu Jenewa, waktu perjanjian Jenewa. Tapi dia tetap mengeksekusi, jadi akhirnya dibuang. Nah, itu sedapat mungkin dibuangnya, dikubur yang itu mungkin aja. Dan Kayak dengar suara apa gitu ya? Suara apa di mana? Nggak tahu dari mana. Kayaknya Mbak Ria ke sana, Sensitif, Pak ya? Ustadz, ketarik ke sana. Ketarik. apa mau ke sana? Oke pemirsa, ini Mbak Ria Winata dari tadi dipanggil-panggil seperti ada suara-suara yang memanggil beliau. Nah sekarang mungkin bisa komunikasi, paling enggak saya akan coba mentransfer energi positif biar lebih peka lagi. Mbak Ria sebenarnya sudah peka, cuman secara mata batin mungkin belum terbuka hijab dari pembatas antara dunia nyata dan dunia lain. Nanti bisa melihat secara detail apa kejadian di sana. Residu energi tertangkap. Dan saya bisa melihat, tadi mungkin bisa merasakan atau cuman panggil-panggil aja, tapi belum bisa melihat apa suasana di sana sebenarnya ya. Coba matanya sekarang terpejam dulu, terus pandangan lurus, tangannya lurus, ikutin gerak saya. Sekarang dibuka matanya pelan-pelan, dirasakan, mungkin bisa melihat secara jelas. Di situ ada seperti jalan yang menuju kehamparan masa lalu. Lihat, bisa komunikasi. Kalau mau jerit-jerit, kalau mau teriak-teriak, kalau mau takut pergi, jangan ditahan, semua lepas. Aku malah lihatnya ada orang lari gitu, terus ditembak. Terus, ya, terus lepas, terus, ya. Kan dia di situ habis itu dia lari ke sana, habis lari ditembak ke sana. Terus dia meninggal di sana, dibunuh. Aku lihatnya Masya Allah, ya. Masya Allah. Jadi banyak di situ tuh kayak ada jalan. Astagfirullah ya Allah. Banyak jalan, mereka lari ke sana, terus ketakutan, terus mereka kadang ada yang nggak dikubur, jadi ada yang meninggal ditinggalin. Oh gitu ya. Nah, terus. Jadi mungkin di sini banyak jalan, cuman di sini kelihatan banget banyak yang lari ke sini. Di sini banyak terjadi. Aku lihatnya banyak darah, banyak. Oh, Masya Allah, astagfirullah. Mungkin bisa melihat itu sekitar tahun-tahun berapa mungkin? Sosoknya selain itu, sosok gaib, sosok penunggu. Aku ngeliat lalu aku sedih aja. Iya. Jadi ngeliat banyak Indonesia gitu ya, warga mereka lari nggak pakai baju gitu. Mereka lari masih disiksa. Astagfirullah ya Allah. Ya memang benar pemirsa, yang saya lihat dan saya rasakan memang seperti itu. Tidak ada tedeng aling-aling dan sama seperti yang dirasakan dan dilihat oleh Mbak Ria sendiri. Mereka pengen cerita gitu, jadi sebenarnya ada banyak tubuh-tubuh di sana yang udah yang ada di sana gitu. Jadi nggak di sini aja, di situ tuh banyak sekali gitu. Ya oke, mungkin kita ke sana. Oke. Tadi saya dengar Mbak Ria sama Pak Ustadz itu ada sedukan-sedukan Iya mas. nangis. Mungkin apa ya? bisa cerita lagi, Iya, Mbak. ceritakan. Jadi aku lihat itu suka kayak ada jalan, jadi mereka di sini disiksa gitu. Cuman ada yang bisa bebasin diri lari, cuman masih ketahuan gitu, masih ada yang dipukul, ada yang digolok, jadi nggak hanya ditembak gitu. Mereka udah kadang kan ditembak masih belum meninggal gitu kan. Mereka lari ke sana, jadi di situ banyak pembantaian juga dan banyak yang dibuang ke sana gitu, nggak hanya di sini. Iya, mungkin yang disampaikan ketika saya tadi komunikasi bahwa doa salah satu kekuatan atau keajaiban yang memang bisa membelenggu atau bisa mengudari melepas dari belenggu. Iya, mereka minta doanya gitu kan, karena kasihan banget gitu, meninggalnya kasihan dan
mungkin masih ya bukan hanya kita ya, warga di sini minta tolong kalau misalkan datang ke sini untuk ikut berdoa gitu. Ya, boleh. Oke, Pak Ustadz silakan. Oke, Sebelum Pak Ustadz pelukis ya. Nah, Nanti Pak Ustadz oke, akan semuanya dari warga sini, semua yang ada di sini, kita doakan semua semoga berjuang, mudah-mudahan arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan, ketemu lagi di daerah Sanga-Sanga ya. Kita sekarang di Kota Perjuangan Kalimantan Timur ya. Ada misteri apa Museum Perjuangan Merah Putih ini? Pak Ustadz dan Mbak Sarah, Ya. serta Mbak Ria Winata, gimana nih kondisi di depan museum ini? Oh, di tugunya dulu ini ya namanya. Nah. Ini kalau saya lihat pemirsa, ini kalau di Surabaya itu kota pahlawannya di sini nih Mas. Gitu. Ini iya ya, Ya, kayaknya penuh Kalimantan, dengan apa Kalimantan, namanya sejarahnya juga. Penuh ya. Ini udah terekam ya. Sosok-sosoknya secara fisik seperti ini. Nah, pertama ketika itu ada di atas Ya, ya, Mbak Sarah juga ngelihat di situ, di bawah tangannya sampai itu. Ini nih sosoknya. Sebenarnya kalau di Jawa itu Buto Ijo. Buto Ijo. Nah, cuman di Kalimantan kurang tahu namanya. Tapi penting sosoknya seperti ini yang saya lihat dan saya rekam. Ini lidahnya panjang banget. Ini sebenarnya sosok ini sejatinya penunggu udah ribuan tahun di lokasi ini Mas. Oh, sebelum ada kejadian. Kejadian udah. Dia menunggu sebagai penunggu sejati di lokasi ini. Nah, ini hantu belau. Itu hantu-hantu Kalimantan yang memang sering menyengsarakan masyarakat yang ketika masuk hutan. Ya mensiasati supaya masyarakat itu nggak bisa keluar. Akhirnya balik lagi muter-muter ke itu seperti itu. Ya. Nah, kalau ini Pak Ustadz. Nah ini kalau ini mungkin saya nggak bisa cerita, tapi Mbak Ria yang bisa menjelaskan. Ya, sekarang Mbak Ria mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini yang tadi saya lihat ya, yang dibantai itu sama Sarah ini keluarganya. Dan biasanya kan sebelum diikat kan masih ada yang dipegangin sebenarnya kan, yang tadi lari-lari gitu. Yang ini udah diikat dan mereka dibantai di sini. Langsung Gitu. ditembak. Iya, langsung Ada ditembak yang lari di sini. seperti itu. Ada yang lari kan karena di sini habis ditembak, ganti lagi, dirantai lagi, dirantai lagi. Jadi ada yang lari. Jadi Tadi sempat nangis itu Mas ketika ya, melihat. jadi dirantai nanti kalau habis ditembak mati, habis itu ganti dirantai lagi di sini lagi gitu. Nah, kalau Mbak Sarah mungkin. Aku masuk kuliah tadi, aku agak kaget Ustadz ngeliat gambar ini, karena tadi waktu pada saat Ustadz ngeliatin kan aku nunggunya di mobil tadi kan. Ya. Tunggu di mobil tadi berapa kali ada yang ketak-ketak mobil Pak Ustadz. Nah, dari belakang jadi bunyi ketak apa itu sampai 6 kali. Pas saya lihat ke belakang, sosoknya seperti yang Belau itu ya, Ustadz anak-anak kecil itu. Gitu, Mukanya memang tua mukanya itu. mukanya emang kayak kakek emang ya. mukanya tua, Iya, kayak bener. gitu. Jadi tuh benar-benar dia ngetok mobil di belakang gitu loh Mas Tukul. Memang kalau di sini tuh pemirsa banyak tangisan, banyak sebenarnya banyak suara, lebih intensinya ke suara Mas, bukan penampakan. Mungkin jeritan atau tangisan atau bunyi-bunyian itu banyak banget. Pertama kali masuk aku Iya. udah ada di telinga aku. Pemirsa penasaran tempat mana lagi yang akan saya kunjungi, dan pemirsa pasti akan tidak berpindah channel karena Mr. Tukul jalan-jalan itu sangat luar biasa lagi, tontonan yang ditunggu-tunggu, yang mendapatkan inspiring, ambil sisi positifnya dan negatifnya. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Jadi seperti kita itu dipayungin gitu loh. Nggak tahu itu istilahnya payung gaib atau payung apa, intinya kita lebih adem meskipun siang, mungkin di sini itu terasa nyaman Mas. Betul. Pemirsa, peristiwa heroik yang terjadi di Sanga-Sanga tanggal 27 Januari 1947 atau yang dikenal dengan peristiwa Merah Putih ternyata diperingati dalam sebuah upacara parade yang digelar di lapangan Gelora Pantai.
Upacara yang rutin setiap tahunnya ini diperingati oleh seluruh masyarakat Sanga-Sanga dengan melakukan doa dan kunjungan ke situs-situs bersejarah, serta ditutup dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Nah pemirsa, setelah melakukan observasi serta napak tilas di situs sejarah, akhirnya tim Mr. Tukul sampai di Taman Makam Pahlawan Wadah Batuah Sanga-Sanga untuk melakukan ziarah. Ternyata menurut penglihatan mata batin Soleh Pati dan Sarah Wijayanto, lokasi ini juga menyimpan sebuah misteri. Kira-kira misteri apa yang akan terungkap? Saksikan penelusurannya sesaat lagi. Nah pemirsa, Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata dan dunia lainnya. Sekarang saya berada di tempat makam pahlawan. Kita observasi lebih lanjut ke dalam Mas ya. Alangkah baiknya Mr. Tukul jalan-jalan dan kru semua dan pemirsa semua di tanah air, kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Mudah-mudahan doa kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Monggo Pak Ustadz, apa langsung ke sana? Ya. Gimana Mas? Silakan. Monggo. Ya. Ayo, monggo silakan. Pemirsa, Ya. yuk. Pemirsa, kita sekarang menuju ke sekarang saya sudah masuk ke dalamnya. Mungkin Pak Asmuni bisa menjelaskan, menerangkan ada beberapa pejuang yang dimakamkan di sini. Ini makam pahlawan yang namanya makam pahlawan Wadah Batuah, dan di sini pejuang kita gugur sebanyak 73 orang di sini. Lalu yang pertama gugur itu Pak Sucipto. Semua pahlawan di sini tuh apa dari Sanga-Sanga atau dari Jawa atau dari mana aja itu? Dari Sanga-Sanga sebagian, tapi paling banyak dari Jawa. Beliau-beliau itu dari Jogja. Oh, banyak kan dari Jogja. Yang dibawa oleh tentara Jepang ke Sanga-Sanga. Makanya Mas namanya Pak Sucipto, Pak Budiono, Suwito itu. Ya, banyak ya. Banyak. Iya. Rata-rata 1947 semua Pak. 47 ya? 47. Iya. 47 itu ditemukan apa gugurnya ya? Waktu peristiwa 47 Januari. Oh, 47. Yang lagi kita bertumpukan. Oh iya, 47 kan Belanda datang lagi gitu ya? Datang lagi Oh dari iya. Sambina. Iya, betul. 3 buah kapal perang, diantaranya kapal Belanda, perang. kita kan udah merdeka. Nah, terus Belanda datang lagi. Pengen Lagi Bertumpuk guguran. Iya, luar biasa sekali. Mbak Sarah dan Pak Ustadz, coba bisa di mungkin komunikasi sama beliau-beliaunya, para pelawak. ya, kalau saya lihat kita ini seperti dipayungin gitu, kayak pelangi gitu Mas. Payungin berwarna-warni, warna pun adem semua. Jadi kayak soft warnanya, nggak terlalu banyak kuning, nggak terlalu kuning banget. Misalnya merah nggak terlalu merah banget, tapi lebih condong ke biru, kayak gitu-gitu biru. Jadi seperti kita itu dipayungin gitu loh. Nggak tahu itu istilahnya payung gaib atau payung apa, intinya kita lebih adem. Meskipun siang mungkin di sini itu terasa nyaman Mas. Betul. Kalau berziarah seperti Tidak itu. ada perasaan serem atau menakutkan gitu ya. Seperti itu. Sama ini Mas Tukul mungkin ada pesanan juga ya Pak Ustadz ya. Mungkin kalau mungkin sekarang udah dirawat Ya, kan ya. betul. Tapi untuk lebih dijaga lagi dan kalau misalnya memang ada pengunjung yang mau datang berziarah itu dipersilakan sekali gitu. Dari analisa bil gaib yang saya tangkap, kekuatan terbesar misalnya nih air, ini paling sejuk di sini nih. Kelihatannya di sini ya, Pak Ustadz ya? Di sini. Mungkin makam Pak Sucipto sama Pak Budiono itu lebih apalah, kalau negara itu lebih kondusif, lebih aman, lebih seperti air mengalir gitu loh, percikannya lebih kuat. Cuman kalau kita sebelah kiri kita Mbak Sarah, itu agak panas. Mungkin suasana bukan di makam ini ya, tapi sebelah sana mungkin dari luar. dari luar di sebelah kiri. Ya.
Mungkin kita berdoa lagi Pak Ustadz. Boleh, ya. Oke. Ya. Monggo sambil duduk untuk menghormat ya. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa, tadi kita sudah ke tempat Museum Perjuangan dan Tugu Pembantaian, dan kita juga ke sini makam pahlawan ya. Pokoknya ambil sisi positif dari tontonan Mister Tukul Jalan-Jalan, yang negatif yang diambil. Saya ngucapin terima kasih kepada Pak Asmuni, salam hormat buat keluarga semuanya, sehat selamat selalu, dan ya Mbak Ria Minata. Pokoknya ketemu lagi di Mister Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang bisa diambil sisi positifnya. Saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Pokoknya kekuatan yang tidak bisa tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Mister Tukul Jalan-Jalan.